Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Di video kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif seorang pria bernama Nardi yang menghadapi perjalanan spiritual penuh ujian dalam ibadah umrohnya. Nardi yang dikenal sebagai sosok humoris harus menghadapi tantangan yang sangat besar saat menjaga lisan dan hatinya di Mekah. Di bawah cobaan yang tak terduga, ia belajar tentang pentingnya bersabar dan keikhlasan dalam menjalani ibadah di tanah suci. Mohon sahabat seiman semuanya untuk mendengarkan video ini sampai akhir agar tidak terjadi kekeliruan dan salah. Nama-nama dalam tokoh ini saya samarkan. Mari kita kisahkan kisah tentang perjalanan rohani yang memperkaya hati dan jiwa dari seorang pria yang penuh dengan keceriaan dan cobaan. Sahabat Superpedia, sebelum menyimak cerita ini, sempatkanlah menulis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah kota kecil di Jawa, hiduplah seorang pria berumur sekitar 36 tahun yang sebut saja bernama Nardi. Sehari-harinya Nardi bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Ia dikenal di lingkungannya kerjanya sebagai pria yang harmonis dan lucu, selalu berhasil membuat orang di sekitarnya tertawa dengan candaan-candaan segarnya. Nardi sangat dinantikan di lingkungan kerja. Ketika istirahat atau di tongkrongan sekitar rumahnya, ia bisa memecah suasana hening dan tegang menjadi cair dan mengalir. Teman-temannya selalu bilang, "Gak ada loh, gak rame." Namun di balik kepribadian harmonis kelucuannya, Nardi juga memiliki kebiasaan buruk. Ia sering mengucapkan kata-kata kotor dan kasar, suka mengumpat tanpa pikir panjang, bahkan hingga membuat orang sakit hati. Suatu hari, Nardi mendapatkan kabar baik. Doa yang lama telah terkabul bahwa ia mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah umroh ke tanah suci. Nardi mendaftarkan umroh melalui sebuah agen travel. Saat sedang mengurus administrasi, Nardi melihat petugas travel yang cantik dan langsung menggodanya dengan candaan, "Mbak, semongkonya besar banget. Nanti di tanah suci kalau ketemu sama saya lagi, jangan kaget ya. Saya janji deh, gak akan godain mbak lagi," ujar Nardi sambil terkekeh-kekeh. Si mbak petugas hanya tersenyum kecut, agak canggung dengan candaan Nardi. Namun saat itu juga Ustadz pembimbing umroh yang kebetulan lewat mendengar ucapan Nardi dan langsung menegurnya, "Assalamualaikum mas, bercanda boleh, tapi kita harus tetap menjaga adab, apalagi nanti di tanah suci. Jagalah lisan kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ingat, di Mekah dan Madinah semua perbuatan kita lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nasihat Ustadz dengan lembut namun tegas. Nardi tersentak mendengar teguran itu. Ia mengangguk pelan, merasa sedikit malu. "Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya, saya akan ingat itu. Terima kasih Pak Ustadz," jawab Nardi dengan senyum yang agak dipaksakan. Hari keberangkatan umroh pun tiba.
Nardi merasakan campuran antara rasa bahagia dan kegelisahan. Ia merasa takut karena kebiasaannya berbicara ceplas-ceplos. Nardi terus teringat cerita tentang orang-orang yang terkena azab seketika karena berbuat hal yang tidak pantas di tanah suci. Aduh, bagaimana kalau nanti di tanah suci aku nggak sengaja mengucapkan kata-kata kotor, pikir Nardi sambil menggigit bibirnya. Keringatnya dingin mengalir di keningnya saat ia membayangkan kemungkinan tersebut. Di dalam pesawat menuju tanah suci, Nardi mencoba menenangkan diri. Ia berdoa dalam hati, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya menjaga lisannya selama di sana. Nardi menatap keluar jendela, melihat awan-awan yang berarak di langit biru. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini agar bisa menjaga mulut dan tingkah laku hamba selama di tanah suci. Jangan biarkan hamba-Mu ini melakukan kesalahan yang bisa mendatangkan murka-Mu. Doa Nardi dengan khusyuk. Tiba di sebuah bandara di Jeddah, Nardi dan rombongan umrohnya tiba dengan selamat. Setelah perjalanan yang panjang, mereka melakukan persiapan turun dari pesawat dengan hati penuh harap dan hormat pada tanah suci. Namun, begitu Nardi hendak beranjak dari kursinya, sesuatu yang aneh terjadi. Kakinya terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya untuk berdiri. Panik melanda dirinya. Nardi berteriak meminta tolong. "Tolong saya, tidak bisa berdiri. Saya kena azab," serunya dengan suara gemetar. Pramugari yang sedang berjaga segera menghampiri dengan cemas. "Maaf mas, sabuk pengamannya belum dibuka," jelas pramugari dengan penuh simpati. Nardi merasa sangat malu dengan kejadian itu. Wajahnya memerah dan ia hampir saja mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, alias pengen mengumpat. Namun sebelum hal itu terjadi, matanya menangkap pandangan tajam dari ustadz pembimbing yang berdiri di dekatnya dengan tatapan tegas. "Sabar mas, Mas Nardi, itu hanya kesalahpahaman kecil," ujar ustadz dengan suara tenang namun tegas, sambil menatap Nardi dengan penuh makna. Nardi segera menenangkan diri, berusaha mengontrol emosinya, dan mengucapkan kalimat istighfar dalam hatinya. Ini adalah pengingat berharga baginya bahwa setiap tindakan dan ucapan memiliki konsekuensi. Dengan hati-hati, Nardi akhirnya membuka sabuk pengaman dan berdiri dengan perasaan lega. Nardi berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati dan tidak terpancing emosi di masa-masa yang akan datang, terutama di tempat yang penuh dengan keberkahan seperti tanah suci ini. Sesampai di Mekah, Nardi merasa suasana yang begitu berbeda. Hatinya berdebar-debar, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dekat. Ia bertekad untuk menjaga setiap ucapan dan perilakunya dengan baik. Meskipun rasa humor dan candaan tetap ada, Nardi berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Nardi ingat kata-kata Ustadz, di sini semua perbuatan kita akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merusak kesempatan mulia ini dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Nardi mengulangi kata-kata itu pada dirinya sendiri, memberikan semangat untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah melewati perjalanan panjang dan penuh harap, Nardi akhirnya tiba di hotel di Tanah Suci. Ustadz pembimbing dan pendampingnya terus mengingatkannya untuk menjaga ucapan dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi lidahnya dari kata-kata yang tidak pantas. Ya Allah, tolong jaga lidahku, jangan biarkan aku banyak bicara. Takut kalau kelepasan mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Doa Nardi penuh harap. Pagi hari sebelum berangkat untuk melaksanakan ibadah tawaf di Masjidil Haram, Nardi merasa sehat dan semangat. Namun begitu mereka tiba di pelataran Ka'bah, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Nardi merasakan sakit luar biasa pada bibirnya.
Bibirnya dipenuhi dengan sariawan yang sangat menyakitkan, banyak dan sangat mengganggu. Meskipun udara di Masjidil Haram cukup sejuk pada saat itu, rasa sakit yang tajam membuat setiap gerakan menjadi tantangan berat. Nardi berusaha untuk tetap tabah dan fokus pada tujuan utamanya di kota suci Mekah. Ustadz pembimbing yang khawatir memperingatkan dengan penuh kekhawatiran, "Sabar Mas Nardi, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai terucap kata-kata yang tidak pantas," ujar Ustadz dengan nada khawatir. Dalam hati Nardi merasa putus asa, bahkan untuk bicara sekalipun terasa begitu berat. Bibirnya semakin bengkak merah dan terasa seperti terbakar, seperti disengat tawon. Setiap kali Nardi hendak mengeluarkan sepatah kata pun, rasa sakitnya begitu menyiksa. Ia merasakan kesulitan yang amat sangat, seperti orang bisu dalam keadaan penuh penderitaan. Namun Nardi tidak putus asa. Ia terus berusaha untuk menjaga hati dan ucapan, meskipun tubuhnya berteriak kesakitan. Di setiap sujudnya, Nardi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan dan kesabaran. Mungkin ini adalah ujian bagi hamba, ya Allah. Berikanlah aku ketabahan untuk melewati ujian ini dengan baik. Doa Nardi dalam hati sambil menahan rasa sakit yang menyiksa bibirnya. Ustadz pembimbing yang selalu mengawasi dan mendampingi Nardi merasa khawatir melihat penderitaan yang dialami Nardi. Dengan penuh bijaksana, Ustadz menyarankan agar Nardi berdoa dalam hati, mengingat Quran surah Yusuf ayat 86. "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan." Ustadz segera berlari mengambil air Zam-Zam terdekat. Setelah kembali, Ustadz membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan penuh kekusukan, lalu meminta Nardi untuk meminum air Zam-Zam tersebut. Dengan penuh kepercayaan, Nardi meminum air Zam-Zam tersebut. "Minumlah Mas Nardi dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan," kata Ustadz dengan lembut. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit rasa nyeri mulai hilang. Meskipun bibirnya masih bengkak dan tampak seperti disengat tawon, Nardi merasakan sedikit kelegaan. Dengan kerendahan hati, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemampuan untuk menahan diri dari ucapan yang kotor, tidak pantas atau mengumpat. "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjaga lidahku. Jangan biarkan aku terjatuh dalam kebiasaan buruk yang biasa mendatangkan murka-Mu," doa Nardi dengan tulus. Dengan bibir yang masih bengkak, Nardi melanjutkan perjalanan spiritualnya dalam ibadah umrah. Meski rasa sakit dari sariawannya masih terasa, ia memilih untuk tidak membiarkan hal itu menghalangi kesungguhan dan kekusukannya dalam ibadah. Setiap langkah yang diambilnya di tanah suci Mekah menjadi lebih bermakna, dan ia merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat akhirnya kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan ibadah umrah, Nardi merasakan kelegaan yang luar biasa. Sariawan yang selama ini mengganggunya tiba-tiba sembuh total. Bibirnya yang bengkak sudah kembali normal, dan ia bisa berbicara dengan lancar. Nardi merasa sangat bersyukur dan menyadari bahwa pengalaman ini adalah pelajaran penting untuknya. Dengan segala kerendahan hati, Nardi mengucapkan syukur atas segala nikmat dan pelajaran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama perjalanan umrohnya. Ia bertekad untuk terus menjaga lisannya dan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya di tanah suci, tetapi juga dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih ya Allah atas segala pelajaran ini. Aku berjanji akan menjaga lidahku dan berusaha menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Gumam Nardi dengan penuh syukur. Kisah kali ini saya rangkum dari sumber media, jadi kebenarannya belum pasti. Nama-nama tokoh ini saya samarkan dan saya edit sedikit.
biar lebih menarik ceritanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam kisah ini, karena maksud dari video kali ini adalah agar kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran penting dan senantiasa terjaga dari mara bahaya dan kekufuran. Semoga kisah ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.